14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi tokoh golongan muda yakni Sultan Syahrir, Wikana, Darwis, dan Haro Saleh mendengar kabar ini melalui radio BBC. Saya mendengar berita dari radio BBC London di Bandung yang menginformasikan bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Berarti di Indonesia ini telah terjadi kekosongan kekuasaan. Kalau begitu, kita harus cepat mendesak golongan tua, terutama Soekarno, untuk cepat segera memproklamasikan kemerdekaan. Benar itu, Jepang sudah tak memiliki wewenang lagi di negara kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Betul sekali, kawan. Tetapi jangan sampai kemerdekaan Indonesia ini diproklamirkan oleh PPKI. Kenapa engkau berpendapat seperti itu, sobat? Karena PPKI adalah badan pembentukan Jepang, dan kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam proklamasi kemerdekaan. Maka dari itu, mari kita sepakat untuk menolak segala hadiah yang diberikan oleh Jepang, karena kita akan memerdekakan negeri kita sendiri. Nah, kemerdekaan itu adalah hak dan persoalan rakyat yang harus segera diproklamasikan. Mari kita semua meminta kepada Insinyur Soekarno dan Mohatta untuk menolak segala hubungan dengan Jepang. Hebat sekali. Kalau begitu, Bung Wikana dan si Khairul, kalian harus pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan kabar ini. Saya dan yang lainnya akan memerintahkan anggota pemuda lainnya untuk merebut kekuasaan dari pemerintahan Jepang. Tanggal 14 Agustus 1945, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, sekitar pukul 21.00 WIB. Keduanya menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Pada pertemuan itu datang beberapa tokoh nasionalis seperti Muhammad Hatta, Iwakusuma Sumantri, Samsi Buntaran, Sudiro, dan Ahmad Subarjo. Assalamualaikum, Bung Karno. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Apa maksud kedatangan saudara-saudara ke sini? Saya mendengar berita bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu dari radio BBC London di Bandung. Dan tadi siang, kami dari para golongan muda telah berkumpul dan mengadakan rapat. Dan hasilnya adalah bahwa golongan pemuda itu setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kita harus membicarakan ini dalam rapat PPKI. Kita tidak bisa membicarakan ini dalam rapat PPKI karena PPKI itu adalah badan pembentukan dari Jepang. Dan kemerdekaan Indonesia itu harus dari usaha rakyat Indonesia itu sendiri, bukan dari pemerintah dalam hal ini. Bukan begitu. Kita memang seharusnya membicarakannya dalam rapat PPKI. Karena PPKI adalah badan yang bertugas mempersiapkan kemerdekaan. Apakah kita harus menunggu Jepang untuk memerdekakan kita? Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit dan memproklamasikan bangsa kita sendiri. Mengapa kita harus menunggu janji manisnya? Padahal Jepang sendiri telah kalah dalam perang susunya sendiri. Kekuatan segelintir ini akan mampu mengalahkan armada perang Jepang. Coba kau perlihatkan padaku, mana bukti kekuatan yang diperhitungkan itu? Apa tindakanmu untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak bila akhirnya adalah terjadi pertumpahan darah? Bagaimana cara kita nanti untuk mempertahankan kemerdekaan? Coba bayangkan bagaimana kita akan tegak di atas kekuatan sendiri. Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia, akan semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat yang sudah ditanggung selama ini. Itulah yang sudah ditunggu-tunggu bangsa kita, Bu. Baiklah, tapi tunggu sebentar. Berikan kami waktu untuk berunding. Baik, kalau begitu kami mohon diri. Akhirnya karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Sultan Syahrir, Wikana, Darwis, dan Saleh berpamitan dan bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal.
Kemudian para anggota golongan tua yang berada di kediaman Soekarno langsung membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kita tidak boleh gegabah. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya dengan baik, agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang hendak berniat kembali berkuasa di negeri ini. Selain itu, untuk masalah kemerdekaan sebaiknya dibicarakan kembali pada sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Lalu bagaimana dengan pendapat golongan Anda? Apa kita lakukan saja? Ya, lagi pula mereka masih muda, pemikiran mereka masih pendek. Kita harus melihat ke depan, mempersiapkannya dengan matang. Bagaimana jika nanti semuanya berantakan? Baiklah Bung, berarti kita semua sudah sepakat. Demikian usaha para pemuda dengan juru bicara Sultan Syahrir untuk membujuk Insinyur Soekarno agar segera memproklamasikan kemerdekaan mengalami kegagalan. Tanggal 16 Agustus 1945 pada pukul 24, golongan muda melakukan rapat di asrama Baperpi, Jalan Cikini 71. Dalam rapat itu diputuskan untuk mengungsikan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuannya adalah agar Insinyur Soekarno dan Dr. Andos Mohatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Pada pukul 04 tanggal 16 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Sudanco Singgi. Assalamualaikum. Ada apa kedatangan saudara sepagi ini? Kami bermaksud membawa Anda dan Soekarno untuk ikut kami ke tempat pengasingan. Buat pengasingan, apa yang Anda maksud? Ya, kami akan membawa kalian ke tempat pengasingan agar diasingkan, agar terhindar dari bentrok antara rakyat dan Jepang. Baiklah, bagaimana itu? Sebaiknya Ibu Fatmawati dan anak Anda turut serta, Bu, karena untuk terjamin keselamatannya. Baiklah, saya akan mengajak mereka. Hilangnya Soekarno dan Muhammad Hatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Mr. Ahmad Subarjo pukul 8 pagi. Saudara tahu keberadaan Soekarno dan Bung Hatta? Maaf, saya tidak tahu Bung. Katakanlah kepadaku di mana mereka sekarang. Aku akan menjamin keselamatan mereka ketika kembali ke Jakarta. Dan aku pun akan memberikan jaminan bahwa proklamasi kemerdekaan akan diumumkan pada 17 Agustus 1945. Lambat-lambatnya pukul 12. Baiklah, saya akan menunjukkan pantai itu di Rengas Dengklok. Setelah mendapat beberapa kesepakatan, diutuslah Yusuf Kunto untuk mengantar Ahmad Subarjo dan Sudiro ke Rengas Dengklok. Setelah sampai di sana, Mr. Ahmad Subarjo akhirnya menjemput Insinyur Soekarno dan kawan-kawan. Selain itu, Mr. Ahmad Subarjo berhasil meyakinkan para pemuda untuk tidak terburu-buru memproklamasikan kemerdekaan. Sekitar pukul 23, rombongan Insinyur Soekarno sampai di Jakarta untuk sesaat pulang ke tempat masing-masing. Lalu langsung menuju rumah Laksamana Maeda untuk merumuskan naskah proklamasi. Tanggal 16 Agustus 1945 pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat, rombongan tiba di Bicarakan naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita. Kita butuh tempat, Bu. Apalagi hari ini sudah malam. Jepang tidak akan mengizinkan kita. Apalagi kita akan membicarakan tentang naskah proklamasi. Saya punya ide. Kita akan meminjam rumah perwira Jepang Laksamana Maeda. Ketika Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta datang ke rumah Laksamana Maeda, di sana sudah menanti BM Dia dan surat kabar Asia Raya, Semaun Bakri dari Jawa Hokokai, Sayuti Melik, Iwakusuma Sumantri, dan para anggota PPKI. Sementara itu, Ahmad Subarjo dan Iwakusuma Sumantri mendatangi kediaman para pemuda untuk mengajak mereka ke rumah Laksamana Maeda. Ya, silakan masuk semuanya. Tunggu dulu, bagaimana mungkin kita merumuskan suatu teks proklamasi di rumah seorang Laksamana Jepang? Tenang saja. Kalian segera masuk. Saya akan menjamin keselamatan kalian jika kalian berada di rumah saya. Di ruangan mana kita akan merumuskannya? Silakan masuk ke ruang sana. Saya akan pergi istirahat dahulu. Terima kasih Pak Mulia. Bagaimana usulan kalian tentang naskah proklamasi yang akan kita bahas? Untuk mempersingkat waktu, saya sudah memiliki konsep
teks proklamasi. Oh, kalau begitu bersediakah Anda untuk membacanya? Baiklah, dengan senang hati. Bagaimana jika dalam kalimat pertama teks proklamasi diambil dari rumusan DPU PKI? Ya, baiklah. Rumusan apa yang akan kita ambil? Bagian yang merupakan pernyataan bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri. Baiklah, ide yang bagus. Ada usulan lain? Bagaimana jika kalimat kedua diubah menjadi pengalihan kekuasaan? Ya, itu lebih baik dan saya juga setuju. Lalu atas nama siapa teks proklamasi ini? Karena ini semua berkat jasa-jasa Indonesia, berarti atas nama Bangsa Indonesia. ide yang bagus, Bung. Bagaimana menurut kalian? Ya, kami setuju. Lantas siapa yang menandatangani teks proklamasi ini? Bagaimana jika dibuat seperti Declaration of Independence Amerika? Bagaimana maksudnya? Jadi teks proklamasi ini ditandatangani oleh semua yang hadir pada malam ini. Saya tidak setuju jika teks tersebut ditandatangani oleh PKI. Kenapa Anda tidak setuju? Menurut saya PKI dibentuk oleh Jepang dan anggotanya diangkat oleh Jepang. Padahal kemerdekaan ini kita dapat mengambil usaha bangsa kita sendiri. Ya, saya sependapat dengan Anda. Lalu siapa yang akan menandatangani teks proklamasi ini? Bagaimana jika proklamasi tersebut adalah Jenderal Insinyur Soekarno-Hatta dan sebagai wakil bangsa Indonesia? Ya, saya setuju dengan pendapat Soekarno. Baiklah, saya bersedia. Lalu bagaimana dengan Bung Hatta? Ya, dengan senang hati. Baiklah, jika Bung Hatta setuju. Naskah tersebut diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik dan penandatanganan akan dilakukan setelah Naskah ini. Baik, Bung, dengan senang hati. Sesudah naskah teks proklamasi diterima oleh Sayuti Melik, beliau mengubah beberapa kata yang ejaannya dianggap kurang tepat. Beberapa kata yang diubah yaitu kata tempo menjadi tempo dan kata di Jakarta 17/8/45 menjadi di Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05. Setelah selesai diketik, hari itu juga tepatnya hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945, pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dilaksanakan di lapangan Ikada. Namun, karena alasan keamanan maka dipindah ke kediaman Insinyur Soekarno Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 pada pukul 10. Para undangan dan warga Jakarta pun berbondong-bondong menuju kediaman Bung Karno tersebut. Pada saat yang sama, Soekarno dan Ibu Fatmawati sampai di kediaman mereka dan berbincang sejenak. Akhirnya semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu telah menemani saya di saat yang cukup menguras pikiran ini. Iya, terima kasih Gusti Allah yang telah memberikan jalan pada bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh iya Pak, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang nanti akan diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun, Bapak sampai lupa. Bu, kalau begitu gimana jika Ibu saja yang menjahitkan bendera? Tapi Ibu tidak punya kain, Pak. Kain yang ada hanya kain merah putih. Apa tidak apa-apa? Tentu saja, buatlah bendera yang sederhana. Yang penting kita sudah berusaha untuk menyediakannya. Baiklah Pak, dan Ibu punya ide. Kita namakan saja bendera Sang Saka Merah Putih. Bagaimana? Ide yang bagus. Ya, bendera pusaka Sang Saka dan warnanya merah putih menjadi Sang Saka Merah Putih. Brilian. Ya sudah, sebaiknya Bapak bersiap-sana menyusun pidato yang nantinya Bapak bacakan. Proklamasi kemerdekaan hari Jumat pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Dilangsungkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sesaat sebelum upacara dimulai. Tolong kibarkan bendera merah putih ini sebagai awal tanda kejayaan bangsa Indonesia. Siap, Bung, saya akan menyuruh anak saya untuk mengibarkannya. Suhun, Tatin. Hai kalian, jaga baik-baik bendera ini. Kalian mendapat kehormatan untuk mengibarkan bendera ini untuk pertama kalinya. Siap, Komandan. Kami akan mencobakannya. Suasana menjadi sangat hening. Soekarno dan Hatta dipersilakan maju beberapa langkah dari tempatnya semula. Soekarno mendekati mikrofon dengan suaranya yang lantang dan mantap. Soekarno pun membacakan pidato pendahuluan sebelum beliau membacakan teks proklamasi.
Kami, bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal-hal mengenai pemindahan, kekuasaan, dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang singkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Kemudian dikibarkanlah bendera Sang Saka Merah Putih diiringi lagu Indonesia Raya. Hadirin turut menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia tersebut.